sahabat, kali ini kita mau berbicara tentang hal yang indah di tepi pantai. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Mari kita buka kitab suci Dhammapada, syair 117. Apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatan jahat itu, dan jangan merasa senang dengan perbuatan jahat itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat. Mengapa seseorang senang berbuat jahat? Ya, mungkin secara sekilas dia melihat perbuatan jahat itu menguntungkan, perbuatan jahat itu menyenangkan. Selama perbuatan jahat itu belum berakibat buruk, maka dia menganggap perbuatan jahat berbuah manis. Apa saja sifat-sifat yang mendasari seseorang berbuat jahat? Bisa karena iri hati, bisa karena membenci, bisa pula karena serakah, ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, ingin mendapatkan kesenangan sebesar-besarnya dengan cara merugikan orang lain. Kalau terbersit pikiran itu, ayo kita hilangkan. Kenapa? Itu hal yang keliru. Ya, contohnya, apa saja sih perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang berpikir buruk? Misalnya dengan menipu orang lain, menyiksa atau menyakiti orang lain, mencari nafkah dengan cara yang salah, membunuh, gemar berjudi, mabuk-mabukan, dan segala macam perbuatan jahat yang berakibat buruk. Bapak, Ibu, sahabat muda, kalau saja akibat buruk itu sudah berbuah padanya, maka dia baru menyadari, oh, karma buruk saya sedang berbuah. Sungguh menyakitkan akibat perbuatan jahat. Maka itu, selagi sadar, semasa bisa mengendalikan diri, hindarilah perbuatan-perbuatan jahat yang hanya akan merugikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tentu caranya adalah mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Mulailah dari diri kita. Bahagiakan diri kita. Dengan berharap kita bahagia, kita kembangkan. Semoga orang-orang di sekitar kita berbahagia, orang tua kita berbahagia, saudara-saudara kita berbahagia, suami kita berbahagia, istri kita berbahagia, lingkungan sekitar kita bahagia, dan akhirnya semua makhluk berbahagia. Bapak, Ibu, sobat muda, apakah orang-orang baik yang sudah banyak memupuk kebaikan tidak bisa menerima buah karma buruk? Pasti bisa, bila dia mempunyai karma buruk dalam kehidupan lampaunya. Namun, orang yang mengerti dharma akan berbeda ketika menghadapi buah karma buruk
buah karma buruk yang dipetiknya. Sebagai contoh, semua orang bisa sakit. Orang yang mengerti dharma akan berbeda dalam menyikapi penyakit tersebut. Bagi orang yang tidak mengenal dharma, ketika sakit dia selalu mengeluh. Kenapa badan saya sakit? Kenapa saya harus sakit? Saya sudah menjaga kondisi dengan baik. Akhirnya batinnya ikut sakit. Tetapi orang yang mengerti dharma, ketika sakit dia menyadari jasmani saya memang harus mengalami sakit juga karena buah karma buruk yang harus saya petik. Tetapi dia menyadari bahwa jasmani pasti bisa sakit. Namun penyakit ini tidak boleh mengganggu batin saya. Biarlah penyakit itu saya terima sebagai buah karma buruk. Penyakit ini bersifat sementara. Oleh karenanya, Bapak Ibu, sahabat muda, belajar dharma, praktek dharma memang memberikan buah yang panjang, akibat yang bisa panjang, membahagiakan kita. Karena apa? Pengertian dharma, pengertian akan hidup dan kehidupan. Orang yang mengerti dharma boleh miskin. Orang yang mengerti dharma boleh tidak kaya. Orang yang mengerti dharma boleh sakit. Orang yang mengerti dharma boleh tidak punya teman. Orang yang mengerti dharma boleh tidak punya apa-apa. Tetapi dia mengerti, oh, saya sakit karena buah karma buruk saya. Saya sakit akan berakhir dengan kesembuhan. Saya tidak punya jabatan karena memang karma baik saya belum berbuah. Saya tidak punya apa-apa karena kekurangan karma baik yang saya lakukan. Oleh karena itu, orang yang mengerti dharma bangkit berbuat baik, menambahkan kebaikan terus. Sepertinya dia tidak dihargai. Kenapa? Mau mengerjakan segala sesuatu tanpa menilai dengan sisi uang atau materi, karena kebaikan tidak sama dengan materi. Kebaikan tidak bisa diukur dengan materi. Kebaikan tidak bisa disejajarkan dengan jabatan. Oleh karenanya, pada saat ini ayolah kembangkan kebaikan. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena kesehatan, bukan karena anak, tetapi semata-mata untuk mengembangkan kebaikan. Orang yang mengerti dharma perlahan-lahan mengikis loba, dosa, dan moha. Mari beranilah menentukan pilihan dalam bersikap menjadi orang baik, bukan karena pujian, bukan karena ingin disanjung, tetapi semata-mata hanya ingin mempertahankan kebaikan tetap ada. Semoga uraian singkat ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.